Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waludatan min lisani yafqahu qawli. Ya muhalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baiklah rekan-rekan yang kami hormati, semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dalam ridhonya dan dalam keberkahannya. Baik, hari ini kita mencoba akan menyampaikan beberapa materi, mungkin bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan mungkin bagi teman-teman yang menyimak. Ya. Baik. Yang pertama adalah masih bersama kami tentunya Kang Toto ya, atau di channel kami Sukamto Sastro Dimejo Channel. Nah, kadangkala kita hidup ini sering keluh kesah, Kang. Keluh kesah, sedih, bingung. Seakan-akan tidak ada jalan keluar di dalam kehidupan. Padahal hidup ini dikatakan mudah ya mudah, dikatakan sulit ya sulit. Bergantung sahwasangka kita, bergantung praduga kita. Maka jangan pernah merasa sedih, karena di balik kesedihan pasti ada kemudahan. Ya. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Itu rumus kehidupan. Maka merasa sulit sesaat bolehlah. Tapi jangan berlebihan. Karena di balik kesulitan, siapa tahu ada sukses yang tertunda. Ada sukses yang tertutup gitu. Dan kadangkala begini, ketika kita sulit mengeluh, mengaduh, curhat sama teman, nggak ada solusi. Mungkin malah ditertawakan. Ya malah dihina, diejek. Mungkin statementnya malah bikin jengkel. Misalnya, bro, gue lagi melesek kok bro. Bayangkan saja sedang susah malah dikomentari melesek gitu kan kadang ya. Nah, ketika posisi seperti ini, konsepnya begini. Di Quran surat Al-Maidah ayat 55 bahwa sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah ya dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah. Nah, maksudnya gimana? Ya, Allah jangan takut. Selama kita ada kesulitan, yang penting kita beriman. Tawakaltu ala Allah. Ya, kita beriman, percaya penuh bahwa Allah lah yang akan membantu dan menolong kita. Pasti ada jalan keluar. Nah, di balik itu juga ada teman-teman kita Muslim, ada teman-teman kita mukmin. Ya. Orang yang beriman tidak akan tega kepada saudaranya beriman yang baru kesusahan. Seorang Muslim yang baik pasti menolong Muslim lainnya yang berada dalam penderitaan dan kesusahan. Itu rumusnya. Dan mereka tentu bersama-sama bermufakat di dalam menegakkan sholat, di dalam membayar zakat. Artinya apa? Ada pertolongan Allah pasti. Wasilahnya kita berkomunitas, berteman, berinteraksi dengan orang-orang yang sefikroh, sevisi. Sefikroh apanya? Sefikroh imannya, sevisi imannya. Dan kita tetap harus meyakini apa? Ya, menjalankan sholat, membayar zakat. Karena sholat itu seperti pilar meneguhkan hubungan kita hablum minallah. Sedangkan zakat bisa menjadi komunitas pemberdayaan, bentuk praktek pemberdayaan kepada umat. Caranya apa? Ya zakat. Maka di dalam Islam diajarkan hablum minallah, hablum minanas.
apik sesrawungane karo menungso, ya apik sesrawungane karo Gusti Allah. Ya, maka hablum minallah dan hablum minanas. Begitu. Hanya saja kadang kita salah sandar. Lagi susah gitu cerita curhat sama temannya. Malah disial-sial ke. Cerita kepada keluarganya juga disalah-salahkan. Udah curhat sama Allah. Ya, pasti nanti ada penolongnya Allah asalkan tadi beriman. Beriman, tegakkan sholat, nanti ada ketemu jalan keluarnya. Sesulit apapun pasti ada jalan keluarnya. Ya. Dan perlu ditandaskan juga di Quran surat At-Taubah ayat 71 disampaikan, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ya. Tahu teman ya? Jelas kan? Ya. Dan orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Artinya begini, bisa diasumsikan pria dan wanita itu diciptakan sama Allah untuk saling ketergantungan, saling membutuhkan, saling menolong. Jadi memang Allah itu sudah menggariskan. Manusia berinteraksi, manusia bersosialisasi di masyarakat, manusia membentuk satuan terkecil keluarga, suami dan istri. Ini semuanya ada kelemahan, tapi juga ada kelebihan. Kelemahan orang iman satunya beriman ditutup dengan beriman yang lain. Misalnya seorang istri yang punya kelemahan ditutup suaminya, suaminya yang punya kelemahan ditutup sama istrinya. Orang yang beriman namanya Parno misalnya ditutup sama Parmi atau Parmin. Jadi seorang muslim saling menguatkan ukhuwahnya, menguatkan imannya, menguatkan takwanya, sehingga sandaran orang beriman itu Allah. Ketika sudah kita berjanji Allah Tuhanku, Islam agamaku, iman adalah keimananku yang kuat, yang tangguh, udah kita bergandeng tangan, fi sabilillah, li kalimatillah. Itu tentu ya ini butuh keberanian, butuh kemauan, butuh kesadaran bahwa kita sesama muslim, mukmin harus saling tolong menolong. Bagaimana kalau sesama manusia tapi beda agama? Toh itu juga ciptaan Allah. Yang penting lakum dinukum waliyadin. Kita sesama makhluknya Allah baik. Contoh dengan hewan aja, dengan sapi, wedhus, pitik, kita juga harus baik. Apalagi dengan manusia, biarpun beda agama, biarpun akidah. Hanya saja urusan dunia kita saling menolong, urusan agama ya lakum dinukum waliyadin. Begitu. Ya. Jadi sekali lagi, maka jangan pernah bersikap lemah. Di Quran surat Ali Imran ayat 139 juga ya Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian bersikap lemah, jangan pula kalian bersedih hati, padahal kalianlah orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi Quran surat Ali Imran ayat 39. Maka jangan lemah, jangan sedih karena derajat kita tinggi. Loh, kok bisa tinggi? Kenapa? Ya. Kenapa tinggi? Karena kamu beriman. Orang yang beriman makomnya tinggi. Loh, kok bisa? Allah itu kan Sang Maha Tinggi, Sang Maha Kuasa zatnya. Ketika dia beriman kepada keberadaannya Allah Ta'ala, maka dia akan mulia dan ditinggikan derajat manusianya. Kedudukannya di mata Allah, orang yang beriman itu luar biasa, dimuliakan. Karena mengimani Tuhan yang Maha Esa,
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi derajat hidupnya lebih baik, hidupnya lebih tertata, imannya lebih kuat, keyakinannya luwih bakoh, kesetiakawanannya sangat tinggi, keikhlasannya luar biasa. Karena apa? Dalam bingkai iman ditaleni bakoh karo iman. Maka saya katakan iman itulah menjadi ikatan yang kuat, yang tidak bisa patah dengan cepitan baja sekalipun. Kan apa? Iman. Ya. Maka sekali lagi, orang yang tidak beriman rapuh, bosku. Meletre, mudah menangis, ada masalah, teriak-teriak. Tapi beda dengan orang beriman. Maka sekali lagi, tancapkanlah diri di jiwa ini dalam konsep keimanan, dalam konsep keyakinan yang nyata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita meyakini di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Demikian dulu kawan. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Jika ada benarnya insya Allah dari Allah. Kalau ada kekurangannya dari kelemahan pribadi saya. Jadi ingat, yang paling mulia derajatnya di dalam kehidupan dunia hanyalah orang yang beriman. Terima kasih, masih bersama Sukamto Sastro Nimejo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.